Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian. Jika Anda sedang mengalami kesulitan untuk fokus belajar, mari kita bahas bersama cara mengatasinya. Saat ini penggunaan internet yang begitu besar semakin mempermudah hidup kita. Sehingga penggunaan internet ini tidak hanya difungsikan untuk kegiatan tunggal, namun berbagai macam kegiatan yang menopang kehidupan kita, baik yang primer seperti bekerja dan berbisnis, maupun yang sekunder seperti bersosialisasi dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, maupun kebutuhan entertain lainnya, streaming film atau bermain game online, Mobile Legends, COC, dan lain-lain. Hal ini juga terjelaskan pada data yang diuraikan di bahwa 41,2% penggunaan internet adalah untuk bermain game online. Penggunaan smartphone dan internet saat ini tidak pernah berhenti terlepas dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada titik ini segala akses bisa kita raih dengan smartphone kita. Sehingga ini akan menyebabkan beberapa kegiatan kita jadi tidak fokus, terutama dalam belajar. Sementara Slamito menambahkan, faktor yang mempengaruhi fokus siswa dalam belajar adalah: pertama, perasaan gelisah, tertekan, marah, sedih, khawatir, takut, benci, dan dendam. Kedua, bosan terhadap pelajaran atau sekolah. C. Kesehatan jasmani. D. Suasana lingkungan belajar yang berisik atau berantakan. Dan terakhir, kurangnya minat belajar. Tidak bisa dimungkiri setiap 10-15 menit kita pasti akan mudah untuk mengecek smartphone kita. Karena hal ini, lantas bagaimana agar kita bisa lebih fokus lagi dalam belajar dan meningkatkan kecerdasan kita dalam belajar? Fokus adalah sesuatu yang bisa kita bangun, dan ada beberapa cara yang membantu kita dalam meningkatkan fokus ini. Ada berbagai langkah yang bisa digunakan untuk meningkatkan fokus belajar kita. Pertama, mulai rencanakan jadwal belajar. Dengan membuat persiapan, Anda akan telah melakukan selangkah lebih awal dalam memulai. Sering kita melakukan suatu hal tanpa rencana. Hal ini yang akan mengakibatkan banyak pemborosan waktu. Napoleon Hill mengatakan ada satu hal yang harus dimiliki seseorang agar menang, yaitu tujuan yang pasti, pengetahuan tentang apa yang diinginkan, dan semangat yang menggelora untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk membuat tujuan yang pasti, diawali dengan membuat rencana. Buatlah jadwal belajar yang teratur dan bisa konsisten Anda lakukan. Misalnya, saat malam hari atau pagi hari, tentukan waktu yang Anda nyaman untuk belajar. Yang paling penting di sini adalah jangan belajar terlalu malam, karena ini akan mengganggu jam tidur Anda dan mengakibatkan Anda tidak akan fokus lagi belajar di sekolah nantinya. Dalam buku Eat That Frog karya Brian Tracy, alasan utama yang mengakibatkan terjadinya penundaan dan tidak adanya motivasi adalah ketidakjelasan, kebingungan, dan ketidakpastian akan apa yang sedang Anda coba kerjakan, dalam rangka apa, dan karena alasan apa. Anda harus berusaha keras menghindar dari keadaan yang sudah umum ini dengan upaya mendapat kejelasan yang lebih luas tentang tujuan dan tugas utama Anda. Maka dari itu, cobalah mulai mengenal diri Anda, apa yang ingin Anda capai dalam hidup ini. Misalnya, Anda ingin menjadi dokter, jadi doktor, atau menjadi insinyur, jadi ahli dalam dunia otomotif, atau ahli dalam dunia kecantikan. Dengan mengetahui tujuan karir Anda ke depannya, akan membuat Anda lebih semangat dalam belajar dan mengejar cita-cita itu. Seperti yang Stephen Covey bilang, sebelum Anda menapaki anak tangga kesuksesan, pastikan bahwa tangga tersebut bersandar pada bangunan yang tepat. Langkah kedua, buat lingkungan belajar yang nyaman. Dengan membangun lingkungan belajar yang nyaman dan Anda sukai, ini akan membuat tidak mudah bosan dalam diri Anda. Karena kenyamanan adalah faktor yang penting dalam belajar. Oleh karena itu, desainlah tempat belajar Anda sesuai yang Anda sukai dan Anda anggap nyaman. Aturlah pencahayaan tempat belajar dengan baik agar mata Anda tidak mudah lelah dan sakit.
Kemudian berilah hiasan-hiasan tertentu, misalnya seperti pot tumbuhan mini, pot kaktus mini, dan lain-lain yang menarik menurut Anda. Lingkungan belajar yang nyaman akan membantu Anda mengurangi rasa stres dan akan membuat waktu belajarmu lebih efektif dan efisien dalam memahami suatu materi. Ketiga, hilangkan pengganggu. Teknologi bisa menjadi sahabat dan musuh secara bersamaan, karena dengan banjirnya informasi yang kita terima saat ini, yang membuat kita menjadi candu terhadap segala sesuatu terkait informasi yang ada dalam smartphone kita. Meredam pengganggu di sini berupa mencoba bersikap tenang dan berpikir jernih dengan mengatur penggunaan teknologi dan perangkat komunikasi kita secara tepat. Jika ini tidak kita atur, maka kita akan sulit untuk fokus belajar dan fokus mengejar kesuksesan kita. Dikutip dari buku In That Flow karya Brian Tracy, untuk menghilangkan gangguan teknologi caranya: pertama, tetapkan hari ini juga untuk menciptakan zona keheningan dalam kegiatan sehari-hari. Matikanlah alat komunikasi Anda saat Anda sedang belajar. Dengan tindakan ini akan meningkatkan fokus Anda dalam belajar. Kedua, tetapkan untuk menentukan 1 hari penuh setiap minggu ketika Anda tidak menyentuh komputer atau smartphone Anda, atau berusaha bersinggungan dengan sosial media. Ketika Anda melakukan detox ini, maka pikiran dan tubuh Anda akan menjadi tenang dan jernih, tidak terpengaruh oleh berbagai macam hal yang mengganggu pikiran kita. Mengutip perkataan Orison Swett Marden, awal dari sebuah kebiasaan seperti benang yang tidak kelihatan. Tapi tiap kali kita mengulangi tindakan tersebut, kita membuat helainya semakin kuat, menambahkan kepadanya untaian lain hingga ia menjadi kawat yang kokoh dan mengikat kita dengan kuat dalam pikiran dan perbuatan. Oleh karenanya, mari kita bangun fokus belajar dengan merencanakan hal-hal di atas. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk Anda dalam bekerja maupun belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.